Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Pesan firman Tuhan hari ini dari Lukas pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-39 hingga ayatnya yang ke-46. Kita mau merenungkan mengenai malam yang begitu mengerikan yang dialami oleh Yesus pada saat itu. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita juga ada masa-masa sukar yang kita lewati. Tapi dalam masa yang sukar itu kita selalu dihimbau untuk datang berdoa kepada Tuhan. Hari ini melalui renungan ini kita mau melihat bagaimana kita harusnya datang berdoa di dalam masa sukar itu sendiri. Kita mau melihat baik dari pribadi Yesus maupun dari pribadi murid-muridnya yang pada malam itu, di tengah malam yang gelap dan sangat pelik bagi mereka harus pergi berdoa. Mereka pergi ke Bukit Zaitun, mereka pergi ke Taman Getsemani, mereka pergi untuk berdoa seperti yang biasa mereka lakukan. Akan tetapi saat itu dalam keadaan yang sukar. Pada saat itu Yesus pergi untuk berdoa di dalam masanya yang sukar. Dia pergi berdoa dengan sungguh-sungguh. Tetapi sebelum ia pergi melakukannya, ia menyampaikan pesan kepada para murid untuk berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Namun sayangnya para murid justru malah tertidur dibandingkan berdoa. Akan tetapi hal itu bukan kesengajaan, melainkan karena ketakutan dan kegelisahan itu membuat mereka justru menjadi lalai dan akhirnya tertidur. Sementara Yesus yang mengalami penderitaan, kesukaran yang luar biasa, justru ia datang kepada Tuhan dan berdoa. Yang menarik adalah isi doa daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Ketika Tuhan Yesus berdoa, "Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi biarlah kehendakmu yang terjadi." Dari doa ini kita mau melihat kontras yang begitu besar antara Yesus dan para murid. Ketika mereka ada di dalam masa yang sukar, masa yang paling genting, mereka harus berdoa. Kita melihat dari pribadi Yesus, ketika kesukaran itu datang, dia berdoa dengan sungguh-sungguh dan penuh penyerahan diri. Dia membawa dengan sepenuh hati apa yang menjadi kegelisahannya. Akan tetapi ia tidak menekankan dan memaksakan kehendaknya, melainkan biar kehendak Tuhanlah yang terjadi. Tidak seperti para murid yang ketika ada dalam masa kesukaran, mereka justru lalai dan tidak berjaga-jaga, sehingga mereka tertidur dan mereka tidak berdoa. Jadi sebenarnya pelajaran utama daripada renungan kita hari ini bahwa dalam masa sukar bukanlah waktu kita untuk menjauh daripada Tuhan, tetapi ini adalah waktu untuk kita menyerahkan diri kita semakin dekat dan bergantung penuh pada Tuhan. Dan jangan sampai kelelahan rohani kita membuat kita justru menjauh daripada Tuhan, seperti halnya para murid. Maka dari itu hari ini kita diajak untuk mengingat bahwa berdoa itu bukan pilihan yang terakhir, tetapi adalah respon yang pertama ketika kita ada dalam masa sukar. Jangan menunggu sampai situasi memburuk seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Sebelum dia ditangkap, justru dia sudah terlebih dahulu pergi berdoa kepada Tuhan, berserah dan bergantung penuh kepada Tuhan. Lalu kemudian juga kita melihat dalam doanya, Yesus mengungkapkan isi hatinya dengan penuh kejujuran, dan itu juga memperingatkan kita bahwa kita harus datang dengan penuh kejujuran di hadapan Tuhan di dalam doa kita, karena ini adalah hal yang penting. Kita tidak perlu berpura-pura kuat di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan mau supaya kita terbuka di hadapannya. Lalu kemudian juga kita diingatkan bahwa ternyata doa di saat masa yang sukar justru mempersiapkan kita untuk taat kepada Tuhan, bukan untuk meloloskan kita dari kesulitan. Jadi ketika kesulitan itu datang, kita berdoa bukan supaya Tuhan menyelesaikan perkaranya, akan tetapi supaya kita dibuat untuk tetap taat bahkan di dalam masa sukar itu sendiri. Maka hari ini kita diajak untuk tetap berjaga-jaga dan berdoa, sekalipun itu di masa yang sukar. Jadi hari ini menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita mau menjadi seperti pribadi Yesus yang mau datang
berdoa, terbuka secara jujur kepada Tuhan dan penuh penyerahan diri, atau kita mau membuat hidup kita seperti para murid yang terlena dengan kelelahan rohani sehingga mereka tertidur dan jauh daripada Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tetap setia bahkan dalam masa yang sukar. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kembali melihat kepada Yesus yang adalah teladan bagi kami. Dalam masa sukar sekalipun, ia tetap datang berdoa kepada Tuhan, memberikan hidupnya sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Maka itu ajar kami juga ya Tuhan, supaya kami hendaknya boleh terus datang kepada Tuhan, bahkan di masa sukar sekalipun. Sehingga di dalam kesukaran itu kami diproses untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan, orang-orang yang takut dan mengandalkan Tuhan saja dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami terlena ya Tuhan dengan kelelahan rohani kami, tetapi biarlah kami boleh tetap berjaga-jaga di dalam doa kami, baik di masa yang senang maupun di masa yang sukar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk terus berdoa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk perenungan firman-Mu. Haleluya. Amin.